Wahai manusia, dengarkanlah baik-baik apa yang hendak aku sampaikan kepadamu. Sungguh aku tidak tahu apakah aku akan dapat bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini. Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci bagi kalian, sebagaimana sucinya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Ingatlah, kalian akan menghadap Rabb kalian, dan Dia akan menanyai kalian tentang amal kalian. Maka janganlah kalian kembali ke dalam kesesatan setelah aku wafat, saling membunuh satu sama lain. Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku ini dan perhatikanlah. Sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan mereka pun memiliki hak atas kalian. Berlaku baiklah kepada mereka, karena mereka adalah amanah dari Allah, dan mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Wahai manusia, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hati. Ingatlah, segala sesuatu dari urusan jahiliyah telah aku letakkan di bawah kakiku ini. Riba, bunga, jahiliyah telah aku hapus. Dan riba pertama yang aku hapus adalah riba milik pamanku, Abbas bin Abdul Muttalib. Darah-darah yang tertumpah di masa jahiliyah juga aku batalkan. Dan darah pertama yang aku hapus adalah darah Rabi'ah bin Harits. Waspadalah terhadap syaitan dalam urusan agama kalian. Ia telah putus asa untuk disembah secara terang-terangan di Jazirah Arab, tapi ia masih berharap untuk ditaati dalam hal-hal kecil yang kalian remehkan. Wahai manusia, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula non-Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang berkulit putih atas berkulit hitam, atau sebaliknya, kecuali dengan takwa. Semua kalian adalah dari Adam, dan Adam dari tanah. Wahai manusia, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnahku. Wahai manusia, kelak kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Maka apa yang akan kalian katakan? Suasana itu bukan hanya haji biasa. Itu adalah haji wada, sebuah perpisahan suci, di mana Rasulullah menitipkan pesan terakhirnya kepada dunia, dan setelah itu, beliau kembali ke Madinah. Tapi langit Madinah terasa berbeda. Wajah beliau tetap bersinar, tapi langkahnya mulai melemah. Hingga akhirnya, di sebuah kamar kecil yang sederhana, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, dengan suara lirih dan air mata yang menetes, Rasulullah berpamitan untuk terakhir kalinya, "Ummati, ummati." Inilah kisah tentang cinta sejati seorang nabi, yang bahkan di saat sakaratul maut, bukan dirinya yang ia pikirkan, tapi kita, umatnya. Dengarkan baik-baik, karena dalam detik-detik wafatnya, terdapat warisan cinta yang akan hidup selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Islamika yang dirahmati Allah. Mari kita awali kisah ini dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena setiap kali kita bersyalawat, Allah akan melipat gandakan rahmatnya kepada kita. Semoga solawat ini menjadi penyejuk hati dan penghubung rindu kita kepada Rasulullah SAW. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan share video ini ke sebanyak-banyaknya teman dan saudara. Dan tuliskan komentar terbaikmu di bawah, karena bisa jadi satu kalimat darimu menjadi ladang amal jariyah yang terus mengalir. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langit Makkah bersinar cerah. Angin padang pasir berembus pelan, seolah membisikkan bahwa hari-hari ini bukan hari-hari biasa. Tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah, pemimpin yang selama 2 dekade memikul beban risalah, mengumumkan kepada para sahabat, "Wahai manusia, sesungguhnya aku akan berhaji tahun ini." Berita itu menyebar cepat ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Dari Yaman, dari Najd, dari utara dan selatan, ribuan orang berbondong-bondong menuju Makkah, ingin ikut serta dalam haji bersama Nabi terakhir. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah momen bersejarah.
Tapi di balik semarak itu, ada keheningan yang tidak biasa dalam diri Rasulullah. Perjalanan yang penuh isyarat, Rasulullah mengenakan 2 helai kain ihram. Wajah beliau terlihat teduh, tapi mata para sahabat yang peka mulai menangkap sesuatu. Ada kelembutan yang lebih dalam, ada lirih dalam setiap doa yang dilafazkan, ada keheningan di sela kalimat-kalimat beliau. Di tengah perjalanan menuju Arafah, tidak sedikit sahabat yang mulai berbisik-bisik, apakah ini akan menjadi haji terakhir beliau? Kenapa beliau begitu banyak mendoakan umat dan lebih sering diam? Dan benar saja, di Padang Arafah, tempat jutaan manusia sekarang menapak untuk mengenang peristiwa ini, Rasulullah naik ke atas unta beliau, Qaswa, dan berdiri di hadapan lautan manusia. Lalu beliau menyampaikan khutbah yang menggetarkan jiwa, khutbah wada. Wahai manusia, dengarlah ucapanku ini. Aku tidak tahu. Barangkali aku tidak akan bertemu kalian lagi di tempat ini setelah tahun ini. Seketika, suasana menjadi sunyi. Angin pun seperti berhenti berembus. Langit menjadi saksi akan kalimat perpisahan itu. Air mata mulai menetes dari wajah para sahabat yang mengerti itu adalah khutbah terakhir Rasulullah. Wasiat seorang nabi. Dalam khutbahnya Rasulullah berbicara tentang keadilan, kehormatan, persaudaraan, hak perempuan, dan larangan riba. Beliau menegaskan kesetaraan manusia. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas non-Arab, atau non-Arab atas orang Arab, kecuali dengan takwa. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah suci, sebagaimana sucinya hari ini, di bulan ini, di kota ini. Setiap kata mengalir seperti permata, penuh makna dan harapan untuk umat yang akan ditinggalkannya. Tidak satupun sahabat yang mendengar khutbah ini tanpa merasa dadanya sesak. Karena di balik keagungan kata-kata itu, mereka tahu, ini adalah pamit dalam diam. Langit Arafah menjadi saksi, sore menjelang, Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, saksikanlah, telah kusampaikan. Tangis para sahabat pecah. Mereka menyadari bahwa yang mereka saksikan bukan sekadar haji, tapi perpisahan. Lembah Arafah, yang dahulu sunyi, kini menjadi tempat lautan manusia menangis bersama Nabi mereka. Tapi di antara semua itu, Rasulullah tetap tenang. Dalam jiwanya, beliau tahu, tugas telah mendekati ujung. Risalah telah disampaikan, cahaya telah tersebar ke seluruh jazirah Arab. Namun hanya beliau yang memahami beratnya hari itu, karena beliau tahu setelah ini, masa untuk berpulang sudah dekat. Haji Wada telah usai. Umat Islam perlahan kembali ke negeri mereka masing-masing. Tapi tidak dengan Rasulullah. Beliau kembali ke Madinah, ke kota yang menjadi saksi cahaya Islam tumbuh dari kegelapan. Namun suasana Madinah kini terasa berbeda. Ada sesuatu yang sunyi di udara. Senyuman Rasulullah tetap lembut, tetapi langkahnya sedikit lebih lambat. Pandangannya dalam seolah melihat lebih dari sekadar dunia ini. Beberapa hari setelah beliau kembali dari haji, sebuah ayat agung turun di Ghadir Khum. Tempat Rasulullah sempat berhenti dalam perjalanan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Air mata seorang pemimpin. Ketika ayat ini dibacakan kepada umat, suasana mendadak berubah. Sebagian sahabat bergembira, karena Islam telah sempurna, tapi tidak semua. Umar bin Khattab, yang dikenal gagah dan kuat, justru menangis. Tangannya menggenggam jubahnya kuat-kuat, dan matanya menatap langit sambil berkata lirih. Kalau agama ini telah sempurna, berarti tugas Nabi telah selesai. Dan jika tugasnya telah selesai, berarti ia akan segera pergi meninggalkan kita. Umar tidak salah. Kalimat dalam ayat itu, walau penuh kemenangan, juga mengandung isyarat bahwa masa Nabi di dunia ini hampir selesai. Kesedihan tanpa suara para sahabat mulai memahami. Sejak kembalinya beliau dari Makkah, mereka merasakan perubahan. Rasulullah lebih banyak merenung. Beliau lebih sering tersenyum kecil, namun matanya seperti menyimpan kedalaman tak terucap.
Zaid bin Arqam berkata, setiap kali beliau memandang kami, seolah beliau ingin mengucapkan salam perpisahan. Wajah para sahabat mulai muram. Majelis-majelis ilmu terasa lebih hening. Masjid Nabawi tidak lagi dipenuhi gelak tawa ringan seperti biasa. Madinah mulai dihantui oleh satu perasaan. Waktu itu semakin dekat. Isyarat langit yang tak terbantahkan. Para sahabat tak bisa menolak kenyataan ini. Ayat tersebut menjadi puncak dari seluruh risalah. Tidak ada wahyu yang lebih lengkap dari kalimat tersebut. Islam telah utuh, sempurna, dan tak memerlukan tambahan. Tapi jika wahyu telah sempurna, maka tugas kenabian telah rampung. Dan seorang nabi akan segera kembali ke Rabb-Nya. Beberapa sahabat mulai menangis dalam sujud mereka. Sebagian memeluk anak-anak mereka lebih erat. Bahkan Madinah, kota yang penuh cahaya, terasa suram dalam pandangan mereka yang mencintai Rasulullah lebih dari diri sendiri. Karena mereka tahu, waktu perpisahan benar-benar telah dimulai. Hari-hari berlalu, Madinah tetap hidup dengan aktivitasnya, tapi hati umat Islam mulai merasakan kekosongan yang perlahan merayap. Rasulullah, yang dahulu begitu aktif, kini seringkali terlihat menyendiri. Bukan karena menjauh dari umat, tapi karena sedang menyiapkan perpisahan. Pada malam hari, Rasulullah kerap pergi sendirian ke pemakaman Baqi. Di bawah langit Madinah yang tenang, di antara kuburan para sahabat yang lebih dahulu wafat, beliau berdiri diam. Terkadang duduk dan berdoa lama dalam bisikan yang hanya Allah yang tahu isinya. Malam itu, diiringi oleh beberapa sahabat, Rasulullah berjalan perlahan menuju pemakaman Baqi. Langkahnya pelan, namun pasti. Wajahnya teduh tapi penuh makna. Sesampainya di pemakaman, beliau mengangkat tangan, menatap langit, dan mendoakan para penghuni kubur. Assalamualaikum, wahai penghuni kubur. Telah datang malam yang penuh ujian. Sungguh kami insya Allah akan menyusul kalian. Lalu beliau menangis, air mata Nabi terakhir itu jatuh ke tanah yang menyimpan jasad para syuhada dan orang syaleh. Ya Allah, ampuni mereka, lapangkan kubur mereka, kumpulkan aku bersama mereka. Di lain hari, Rasulullah berjalan menuju Bukit Uhud. Beliau berdiri di sana, di tempat para syuhada gugur. Wajahnya tampak menatap jauh ke arah makam para sahabat yang gugur di perang Uhud, Hamzah, Mus'ab, dan lainnya. Kemudian beliau berkata lirih, "Aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku." Seorang sahabat bertanya keheranan, "Bukankah kami ini saudaramu, wahai Rasulullah? Kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudaraku adalah mereka yang datang setelahku, yang beriman kepadaku tanpa pernah melihatku." Air mata sahabat pun jatuh mendengar itu. Betapa dalamnya cinta beliau, bukan hanya untuk yang ada di hadapan, tapi untuk kita, yang hidup jauh setelahnya. Meski mulai lemah, Rasulullah tetap berusaha hadir dalam salat jamaah. Tubuhnya tampak kurus, langkahnya melambat, dan kadang harus dipapah oleh Ali atau Abbas. Namun saat berdiri sebagai imam, suaranya tetap penuh kelembutan dan wibawa. Tidak ada keluhan, tidak ada rintih sakit, hanya senyum tipis dan mata yang dalam, seolah ingin menghafal wajah umatnya satu persatu untuk terakhir kali. Sahabat mulai mengerti. Anas bin Malik, pelayan setia beliau sejak usia muda, pernah berkata, "Tidak ada hari yang lebih gelap bagiku selain hari itu, karena aku melihat Rasulullah tidak seperti biasanya. Tatapannya penuh perenungan, ucapannya penuh perpisahan." Beberapa sahabat mulai menyadari, ini bukan sekadar keletihan, ini adalah fase akhir dari seorang utusan Allah di dunia. Langit Madinah terasa lebih hening. Masjid terasa lebih kosong meski tetap dipenuhi manusia. Karena pusat hati mereka, sumber cahaya itu, sedang perlahan bersiap untuk pulang. Musim dingin mulai menyelimuti Madinah. Tiba-tiba, suatu hari, Rasulullah mengeluh sakit kepala yang sangat hebat. Tubuh beliau mulai demam tinggi, panasnya luar biasa, namun beliau tetap berusaha menjalankan aktivitas seperti biasa. Hari pertama, para istri beliau menyangka itu hanya kelelahan. Tapi hari kedua, ketiga, sakit itu tak juga mereda. Beliau mulai berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, berusaha tetap adil kepada istri-istrinya. Namun tubuhnya semakin lemah, hingga akhirnya beliau memohon izin kepada para istri. "Izinkan aku dirawat di rumah Aisyah." Semua mengangguk, mata mereka berkaca.
Mereka tahu sakit ini bukan sakit biasa. Beberapa hari kemudian Rasulullah muncul di masjid. Kepalanya dibalut dengan kain, tubuhnya gemetar menahan panas yang luar biasa. Tapi beliau tetap memaksakan diri. Langkahnya berat, tapi semangatnya tak pernah padam. Para sahabat yang melihatnya menahan tangis. Mereka berbaris dalam salat, tapi hati mereka hancur melihat betapa Rasulullah yang dahulu gagah kini tampak begitu lemah. Syarat yang terakhir. Ketika sakit semakin berat, Rasulullah sudah tidak mampu lagi memimpin salat. Beliau pun memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Para sahabat terdiam. Aisyah radhiyallahu anhu menangis dan berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku adalah orang yang lemah hati. Jika ia berdiri di tempatmu, ia akan menangis dalam salatnya." Tapi Rasulullah bersikeras, "Perintahkan Abu Bakar." Bukan hanya penunjukan imam tapi juga petunjuk siapa yang akan menjaga umat setelah kepergian beliau. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu maju menjadi imam dan mengimami salat, para sahabat tak kuasa menahan air mata. Masjid Nabawi penuh oleh umat tapi penuh pula oleh kesedihan yang mendalam. Madinah pagi itu masih sunyi, namun dari dalam rumah Aisyah, sebuah gerakan mengejutkan para sahabat. Rasulullah meminta dipapah untuk keluar rumah. Tubuh beliau masih lemah. Wajahnya pucat, tapi semangatnya menyala. Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas segera menopang beliau dari dua sisi. Kaki beliau terseret di atas tanah. Langkah demi langkah menuju masjid, Rasulullah naik ke mimbar terakhir. Masjid Nabawi penuh oleh para sahabat yang khawatir namun penuh harap. Mereka menyingkir memberi jalan. Lalu, dengan bantuan Rasulullah naik ke mimbar, para sahabat menatap beliau dengan air mata yang hampir jatuh. Lalu terdengar suara yang lembut, namun penuh getar. "Wahai manusia, barangkali aku tidak akan lagi bersama kalian setelah tahun ini." Suasana mendadak senyap. Tangisan mulai terdengar dari sudut-sudut masjid. Wajah Umar bin Khattab mengeras, menolak kenyataan. Abu Bakar menunduk menggigit bibirnya agar tidak menangis keras. "Wasiat mulia, wahai manusia. Siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti punggungnya, maka inilah punggungku. Silakan membalas. Siapa yang pernah aku ambil hartanya, inilah hartaku. Silakan diambil kembali." Tak ada satupun yang berdiri. Semuanya diam, menangis dan menggeleng. Karena tidak pernah ada manusia yang seadil dan semulia beliau. Lalu beliau bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah dan sunnahku. Jagalah salat. Jagalah salat. Dan perlakukan budak-budak kalian dengan baik." Doa terakhir untuk umat. Rasulullah lalu menengadah ke langit. Tangannya terangkat, dan dari mulutnya mengalir doa penuh cinta. "Ya Allah, saksikanlah. Aku telah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, rahmatilah umatku." Tangis pecah. Para sahabat berdesakan maju ingin menyentuh beliau. Tapi beliau sudah terlalu lemah. Dengan senyum yang nyaris tak terlihat, beliau turun dari mimbar. Itu menjadi khutbah terakhirnya di dunia. Hari-hari berlalu, dan sakit Rasulullah semakin berat. Di sebuah kamar kecil dan sederhana, sang manusia paling mulia terbaring dalam pelukan istri tercintanya, Aisyah radhiyallahu anha. Di sisinya, semangkuk air. Tangannya yang gemetar sesekali menyeka wajah dengan air itu untuk meringankan panas yang membakar tubuhnya. Detik-detik di pangkuan Aisyah. Aisyah berkata dalam riwayatnya, "Sesungguhnya Rasulullah wafat di antara dada dan leherku, di hari giliranku, di rumahku, dan Allah menghimpun ruh beliau dalam pelukan istri dan di rumah beliau sendiri." Beliau sesekali membuka mata dan bertanya, "Sudahkah aku salat?" Jika dijawab belum, beliau berusaha bangkit walau tubuhnya menggigil dan lemah. Namun tak sanggup, lalu beliau rebah dan kembali membaca zikir dengan lirih. Terkadang beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan temukan aku dengan kekasih tertinggi Ar-Rafiq Al-A'la, dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang syaleh. Ya Allah, kumpulkan aku bersama mereka." Tangis Aisyah tak tertahan, namun ia tetap mengusap dahi Rasulullah dengan tangan lembutnya.
Ia tahu saat itu sudah dekat. Fatimah Az-Zahra datang, putri tercintanya. Fatimah masuk dan langsung menangis melihat keadaan ayahnya. Rasulullah memanggilnya mendekat, berbisik di telinganya. Fatimah menangis. Lalu dibisikkan lagi, kali ini ia tersenyum. Ketika ditanya setelah wafat beliau, Fatimah menjawab, "Ayahku berkata bahwa beliau akan wafat hari ini, maka aku menangis. Tapi kemudian beliau berkata, 'Akulah orang pertama dari keluargamu yang akan menyusul,' maka aku tersenyum." Pagi itu adalah hari Senin. Langit Madinah tampak cerah, seolah memberi harapan di tengah duka yang menggantung di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi untuk menunaikan salat subuh, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suasana hening dan khusyuk. Tapi hati mereka tetap diliputi kecemasan akan keadaan Nabi mereka. Tiba-tiba, tirai kecil dari rumah Aisyah yang terhubung langsung ke masjid tersingkap perlahan. Semua kepala menoleh. Tampak sosok mulia itu berdiri di balik tirai. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi dari wajahnya terpancar cahaya ketenangan. Dan beliau tersenyum, senyum yang tak akan pernah terlupakan. Para sahabat menoleh. Mereka melihat sosok Rasulullah berdiri memegang tirai. Wajah beliau pucat, tapi senyumannya merekah, seolah matahari kembali bersinar setelah malam yang panjang. Beliau melihat umatnya berdiri tegak dalam salat, berbaris rapi, dan dalam kelemahan tubuhnya, beliau tersenyum bahagia, senyuman terakhir kepada umat yang beliau cintai. Para sahabat hampir membatalkan salat karena ingin menemuinya. Tapi Rasulullah memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Beliau hanya ingin melihat mereka. Untuk terakhir kalinya, dalam keadaan istiqamah, "Aku ridha kepada kalian." Begitulah pesan dalam senyuman itu. Itu bukan sekadar senyum biasa. Itulah senyum perpisahan seorang nabi yang lega melihat umatnya tetap teguh dalam salat. Itulah senyum penuh cinta dari seorang Rasul yang hidupnya dihabiskan untuk menyelamatkan umat ini dari kegelapan. Para sahabat terharu. Air mata jatuh. Beberapa dari mereka bahkan hampir membatalkan salat karena haru yang luar biasa. Mereka merasa, Rasulullah sembuh, beliau tersenyum, beliau akan kembali memimpin kami. Tapi senyum itu justru adalah hadiah terakhir. Isyarat bahwa misi telah selesai. Setelah beberapa saat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup kembali tirai itu. Itu adalah tatapan terakhir beliau kepada umatnya di dunia ini. Itulah salat terakhir yang disaksikan beliau. Setelah senyum terakhir itu, Rasulullah kembali berbaring. Tubuhnya semakin berat, napasnya mulai tersengal. Di sisi beliau, Aisyah menunduk, menangis dalam diam. Tiba-tiba, udara di dalam kamar berubah. Suasana menjadi sangat hening, seolah waktu berhenti. Malaikat Jibril datang untuk terakhir kalinya, bukan membawa wahyu, tapi membawa izin dari Rabb semesta alam. Jibril berkata dengan lembut, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengirimkan salam kepadamu, dan Allah memberimu pilihan. Apakah engkau ingin tetap hidup di dunia ini, atau engkau ingin bertemu dengan Tuhanmu bersama Ar-Rafiq Al-A'la?" Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tak ragu. Dengan suara lemah namun penuh kerinduan, beliau menjawab, "Al-Rafaq Al-A'la, bal Rafaq Al-A'la." Tidak, aku memilih bersama kekasih tertinggi. Bersama kekasih tertinggi, itulah pilihan terakhir beliau. Bukan kekuasaan, bukan dunia, tapi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril pun berpaling dan pergi. Dan dalam banyak riwayat dikisahkan, itulah satu-satunya saat Jibril menangis karena ia tahu bumi tak akan lagi dihuni oleh manusia paling mulia. Maka sempurnalah sudah risalah. Langit telah menyambut, bumi bersiap melepaskan, dan hati para sahabat mulai terasa hampa karena mereka akan segera kehilangan cahaya itu. Tinggal beberapa helaan napas lagi, dan dunia akan berubah untuk selamanya. Hari itu, Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di kamar kecil milik Aisyah, pada waktu duha, sejarah manusia berubah selamanya. Rasulullah terbaring lemah di pangkuan istri tercintanya. Peluh bercucuran dari dahi beliau,
dan tangan beliau yang suci berulang kali menyeka wajahnya sendiri dengan air dari mangkuk kecil di samping tempat tidur. Aisyah menunduk membisikkan ayat-ayat cinta. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu penuh rasa sakit, ujar Rasulullah dengan suara yang hampir tak terdengar. Lalu, tangan beliau terangkat pelan menunjuk ke langit. Dengan suara lirih, kalimat itu pun mengalir, Ma'a ar-rafiq al-a'la, bersama kekasih tertinggi. Dan saat itu juga, tubuh beliau terdiam. Tak ada lagi helaan napas. Tak ada lagi suara. Ruh paling mulia itu pun kembali kepada Sang Pencipta. Aisyah menangis terisak. Ia memeluk tubuh suaminya yang telah terdiam. Wahai Nabi Allah, engkau telah memilih Allah. Engkau telah memenuhi janjinya. Sunyi menyelimuti Madinah. Tangisan mulai terdengar dari dalam rumah. Ali bin Abi Thalib segera datang. Matanya membelalak. Lututnya lemas. Ia mendekat dan memeluk tubuh Rasulullah sambil menggigil. Umar bin Khattab menolak percaya. Ia berdiri di masjid dan berkata dengan suara tinggi, barang siapa berkata Muhammad telah wafat, aku akan tebas lehernya. Rasulullah tidak wafat. Beliau hanya pergi seperti Musa menemui Tuhannya. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Ia masuk ke kamar, menyingkap kain dari wajah Nabi. Ia mengecup dahi beliau sambil berkata pelan, engkau indah semasa hidup, dan tetap indah setelah wafat. Kemudian Abu Bakar keluar ke masjid. Dengan suara tenang tapi menghentak jiwa, ia berkata, wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu ia membaca, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad hanyalah seorang Rasul. Telah berlalu sebelumnya para Rasul. Quran Surah Ali Imran 144. Setelah ruh Rasulullah kembali kepada Allah, waktu seolah membeku di Madinah. Tangis menggema di setiap rumah. Para wanita terseduh di balik tirai. Anak-anak terdiam di pelukan ayah mereka. Para sahabat menangis seperti anak kehilangan orang tua. Umar bin Khattab terduduk. Matanya merah, suaranya habis. Karena akhirnya ia pun menerima kenyataan. Rasulullah telah wafat. Beliau telah pergi dari dunia ini. Keheningan Masjid Nabawi, masjid yang biasa dipenuhi senyum, ilmu, dan zikir, kini dipenuhi tangisan. Bilal bin Rabah, muadzin kesayangan Nabi, mencoba naik ke menara untuk mengumandangkan adzan. Tapi ketika sampai pada lafaz, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suara Bilal pecah, dadanya sesak. Ia menangis terisak, lalu turun dari mimbar sambil menutupi wajahnya. Dan sejak hari itu, Bilal tidak pernah lagi mengumandangkan adzan di Madinah. Kebingungan tentang penguburan. Para sahabat berkumpul dan saling bertanya, di mana Nabi akan dimakamkan? Sebagian berkata, di Masjid Nabawi. Sebagian lain berkata, di Baqi bersama para sahabat. Hingga Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, seorang Nabi dikuburkan di tempat dia wafat. Maka diputuskan, beliau akan dimakamkan di kamar Aisyah. Tempat terakhir beliau tersenyum. Tempat terakhir beliau bersandar. Tubuh Rasulullah dimandikan oleh orang-orang terdekat. Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, Usamah bin Zaid, dan saudara Ali, Qutham. Mereka memandikan beliau dengan penuh cinta, tanpa melepas bajunya, karena malu menyentuh tubuh Nabi, walau telah wafat. Setelah itu, kafan putih dikenakan. Dan salat jenazah dilakukan secara bergantian, pertama oleh kaum laki-laki, lalu wanita, lalu anak-anak, lalu para budak. Semua dilakukan tanpa imam, karena tidak ada manusia yang layak menjadi imam di depan Nabi SAW. Galian dibuat di pojok kamar Aisyah, dan dengan tangan penuh duka, jasad Nabi dibaringkan dalam lubang tanah. Kami menaruh beliau pelan-pelan, seolah tak ingin melepaskannya, tutur Ali bin Abi Thalib dengan suara gemetar. Tanah ditimbun perlahan, hingga lubang itu tertutup sepenuhnya. Dan saat itu, dunia benar-benar kehilangan cahaya yang paling terang. Rasulullah telah pergi, tapi tidak satu pun jejaknya yang padam. Yang wafat hanyalah jasadnya.
namun namanya tetap hidup. Dalam hati, dalam doa, dalam setiap lafaz adzan. Cinta yang tidak pernah mati. Tak ada pemimpin yang wafat dan tetap disebut miliaran kali setiap hari. Tak ada manusia yang telah tiada, namun dirindukan oleh mereka yang belum pernah melihatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalawat terus mengalir dari bibir para pecintanya, dari timur ke barat, dari langit ke bumi. Warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak meninggalkan istana. Beliau tidak mewariskan emas, tanah, atau kekuasaan. Namun beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar, Al-Quran dan Sunnah. Dua cahaya penuntun yang akan menjaga umatnya dari kesesatan. Dan warisan terbesar yang beliau tinggalkan adalah umat ini, kita semua. Umat yang beliau tangisi bahkan di detik terakhir kehidupannya. Ummati, ummati, umatku, umatku. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan, setiap kita akan bertemu ajal. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana hidup dengan cahaya dan wafat dalam ridha Allah. Kini tinggal kita yang menjawab. Apakah kita mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai kita? Apakah kita menjaga warisannya? Apakah kita termasuk umat yang beliau banggakan di hadapan Allah nanti? Rasulullah mungkin telah berpulang ke sisi Tuhannya, namun cahaya beliau akan terus hidup di setiap dada yang beriman, di setiap umat yang menegakkan salat, di setiap hati yang merindukannya, meski belum pernah melihat wajahnya. Dan kelak, di hari yang dijanjikan, kita memohon pada Allah, Ya Allah, jangan pisahkan kami dari Nabi-Mu tercinta. Kumpulkan kami bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surgamu yang tertinggi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan berikan komentar terbaik agar menjadi ladang amal jariah kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.